إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis yang ke-12 tentang manajemen waktu, perintah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka berikutnya kita akan bahas hadis yang ke-13, yaitu hadis yang menjelaskan tentang kesempurnaan iman seseorang, di mana ia harus mencintai saudaranya. Hadis yang sangat penting untuk kita bahas berkenaan tentang adab-adab etika kepada sesama muslim. Karena sesungguhnya kesempurnaan Islam seseorang bukan hanya dilihat rajinnya ia mengerjakan ibadah-ibadah mahdhah, bukan hanya dilihat dari rajinnya ia mengerjakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, membaca zikir, selalu hadir di majlis-majlis ilmu. Allah tidak hanya melihat itu saja, tetapi Allah juga melihat bagaimana hubungan dia sesama muslim. Kalau dia memiliki sifat dengki kepada saudaranya, berarti keimanannya dipertanyakan. Kita baca hadisnya. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Kunyahnya adalah Abu Hamzah. Sedikit saya sampaikan tentang sahabat Anas bin Malik. Dia adalah sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang mana sekitar 2280 hadis beliau riwayatkan. Dan beliau juga termasuk khadimun Nabi, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia sejak kecil sudah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya ketika Anas masih usia tamyiz mengantarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini anakku Anas.
biarlah dia tinggal di rumahmu untuk menjadi pelayanmu. Makanya pelayan Nabi itu ada beberapa orang, di antaranya adalah Anas bin Malik, kemudian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang dia biasanya mempersiapkan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tatkala Nabi ingin berwudu, dialah yang mempersiapkannya. Dan yang perlu kita garis bawahi, tentu para sahabat menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Nabi ingin menampakkan dia adalah seorang raja, tidak. Mereka menjadi pelayan atas kemauan diri mereka sendiri. Jadi sekali lagi, para sahabat yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kemauan Nabi, tapi kemauan mereka. Mereka datang menawarkan diri, dan mereka pun sangat senang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya apa? Agar mereka mendapatkan ilmu dan juga bisa belajar tentang bagaimana bermuamalah kepada keluarga, beribadah dan yang lainnya. Seringkali sahabat Anas bin Malik kalau dia meriwayatkan hadis seperti misalnya dalam salat, "Shallaitu khalfan Nabi," aku salat di belakang Nabi. Jadi betul-betul beliau manfaatkan untuk menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka adalah dikatakan pelayan, bukan berarti mereka adalah budak, tidak. Tetap Nabi menghormati mereka, memuliakan mereka. Ya, tidak ada istilahnya kesenjangan, tidak ada istilahnya beda sosial, tidak. Lihatlah bagaimana Bilal bin Abi Rabah, yang kita ketahui dia adalah seorang budak yang hitam dari Ethiopia. Nabi ajak Bilal untuk masuk ke dalam Ka'bah, dan tentunya mereka yang bisa masuk ke dalam Ka'bah adalah orang-orang yang terhormat. Sahabat Anas ini adalah sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi SAW dengan 3 doa, dan semuanya diijabah. Ketika Anas diantarkan oleh ibunya, Nabi mengatakan, "Allahumma aksir malah wa waladah wa atil umrahu." Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Ya Allah, perbanyaklah rizkinya, perbanyaklah anaknya. Ternyata apa yang didoakan oleh Nabi SAW itu semuanya dikabulkan. Anas adalah sahabat yang subhanallah memiliki pekerjaan yang berkah. Dia punya lahan, orang-orang kalau panen itu setahun sekali, tapi Anas panen 2 kali dalam setahun. Dan yang paling banyak anaknya. Disebutkan oleh Aminah ini salah satu putri Anas, mengatakan dia menceritakan bahwasanya dari tulang rusuk Anas lahir anak-anak dan cucunya itu berjumlah 129. Jadi memang banyak anak dan juga banyak rezeki. Dan juga didoakan panjang umurnya. Nah, Anas adalah di antara sahabat yang panjang umurnya. Menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Karena beliau lama tinggal bersama Nabi, beliau mengatakan, subhanallah, Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Apa kata Anas? Tidak pernah dia mengatakan kepada saya tentang pekerjaan yang saya sudah pekerjakan atau pekerjaan yang belum saya lakukan. Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan itu? Nabi tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat yang seperti itu.
Iya, karena memang Rasulullah akhlaknya berasal dari Al-Quran, dan Allah puji ya di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang mulia. Menarik sekali tentang kisah Anas bin Malik, yaitu bahwasanya setelah Rasulullah wafat, Anas pindah ke Basrah, tepatnya di Irak. Jadi begitulah kehidupan para sahabat. Ketika Rasulullah wafat, mereka tidak kumpul semua di Madinah, tidak kumpul semua di Mekah, tapi mereka terpencar-pencar. Mu'ad ke Yaman, ada yang ke Basrah. Di antaranya adalah Anas. Dia pindah ke Basrah dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Nah, tepatnya pada tahun 19 Hijriah, yakni di zaman Umar bin Khattab, ada peristiwa besar yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an menaklukkan kota Persia. Ya, di antara kota yang ditaklukkan oleh Umar adalah kota Tustar, di mana peristiwa ini selalu dikenang oleh Anas. Ya, Anas ikut serta pada peperangan tersebut. Dan kalau dia ingat peperangan ini, dia selalu menangis. Ya, dia menangis, bukan menangis bahagia karena keberhasilan kaum muslimin menaklukkan kota Persia. Karena perjuangan kaum muslimin dalam rangka menaklukkan kota Persia itu sangat luar biasa, membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 1 tahun lebih. Ya. Nah, apa yang membuat Anas menangis? Karena pada peperangan tersebut Anas ketinggalan sholat subuh. Karena saking seriusnya berperang melawan musuh, yang mana musuhnya itu lebih banyak, 150.000, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 30.000. Inilah yang membuat Anas menangis. Kalau dia ingat perang itu dia menangis. Kenapa? Karena pernah melakukan sholat subuh kesiangan. Berarti selama itu belum pernah apa? Kesiangan. Kalau kita berapa kali jemaah? Ya subhanallah, inilah kemuliaan Anas bin Malik yang selalu menyesal, selalu sedih ketika mengingat dosa yang dia lakukan. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Perhatikan terjemahan yang benar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang sering kita dengar terjemahnya itu adalah tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seperti itu terjemahan jemaah, itu yang sering kita dengar. Namun terjemahan ini kurang tepat dan banyak disalahkan. Yang benar itu seperti ini terjemahnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Bingung ya kan? Apa yang dimaksud dengan terjemahan ini? Yakni kita harus cinta, harus senang ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan, sebagaimana kita juga senang kalau kita mendapatkan apa? Nikmat. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Contoh,
Kalau kita bisa bangun rumah, bisa beli mobil, kita bahagia gak jamaah sekalian? Bahagia. Nah, maka tanda keimanan yang sempurna, dia juga bahagia ketika saudaranya punya rumah baru, punya mobil baru, punya istri yang cantik, bahagia. Iya. Jadi bukan sebaliknya. Ketika tetangganya mukmin, temannya mukmin, mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, tapi dia tidak senang, berarti namanya apa? Hasad jamaah sekalian. Itu makna dari hadis ini. Ya, maka jadikanlah ini sebagai parameter, patokan kita ini memiliki iman yang sempurna atau tidak sih? Inilah yang menjadi bahan muhasabah. Apakah hati kita bersih atau tidak? Apakah hati kita udah sakit atau tidak? Ketika kita mendapati saudara kita mendapatkan kenikmatan, contoh misalnya di satu kantor, kita orang senior, sudah 10 tahun kerja di situ. Ada orang baru beberapa bulan langsung diangkat di atas kita. Subhanallah, ini kadang terjadi. Kalau kita merasa enggak senang, ngomong sana sini dengan mengatakan, wah, dia itu curang gitu, pasti dia nyogok tuh. Ya, berarti hati kita masih kotor jamaah sekalian. Tapi tatkala kita bahagia, kita samperin, selamat ya. Subhanallah, inilah mukmin yang sejati. Jadi pada intinya hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita meninggalkan salah satu sifat yang sangat tercela. Apa itu jamaah sekalian? Hasad. Jadi terjemahan yang tadi itu yang pertama, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini kayaknya nggak mungkin jamaah. Mungkin ya kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri? Susah. Apalagi orang yang kita nggak kenal. Buktinya kalau kita dapat hadiah, dapat sesuatu, dapat persenan, dapat THR, tetangga kita kasih nggak? Hah? Enggak ya kan? Nah itu bukti susah. Mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita. Jadi ini pemahaman yang betul-betul harus kita perhatikan. Iya. Karena memahami hadis seperti ini perlu guru jamaah. Makanya para ulama memberikan nasihat, kalau belajar itu jangan otodidak. Jangan baca buku sendiri. Tapi usahakan hadir ke majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Karena kalau belajarnya otodidak, khawatir dia memahami hadis berdasarkan hawa nafsunya, tidak mengikuti penjelasan para ulama. Contoh misalnya, ada kisah ya, ada orang otodidak belajar Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Dia baca tuh kitab-kitab ulama. Ada hadis yang berbunyi, Al-habbatus sauda da'un likulli dawa. Habbatus sauda adalah obat dari setiap penyakit. Tahu al-habbatus sauda jemaah? Apa? Jintan hitam. Hadis itu bunyinya seperti itu. Tapi dia baca kok titiknya kayak ada dua ya. Seharusnya dibaca al-habbatu, dia baca al-hayyatu sauda.
Da'un likulli dawa. Ini beda titik doang. Ba diganti apa? Ya, itu artinya sangat fatal jemaah sekalian. Karena dia salah baca, terjemahnya pun salah. Al-hayyatu, apa jemaah al-hayyah? Ular. Jadi terjemahnya gimana? Al-hayyatu sauda, ular hitam menjadi obat dari setiap penyakit. Baik kalau disampaikan di majelis ini coba. Jamaah sekalian, ternyata ular hitam itu obat jamaah. Ditanya, loh kok Ustadz ngomong begitu? Saya belum pernah. Justru kan ular hitam bukan harus dibunuh. Ada hadis yang berbunyi al-hayyatu sauda da'un likulli dawa. Ular hitam ada sebagai obat dari setiap penyakit. Coba kayak gini, fatal nggak jemaah? Fatal. Iya. Nah, berkaitan dengan ini juga di dalam memaknai kalimat la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Orang kalau otodidak, dia akan menerjemahkan secara harfiah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Dikatakan tidak beriman. Berarti kalau dikatakan tidak beriman, apa jemaah? Kafir. Ya. Maka ini kesimpulan yang fatal. Berarti kalau misalnya ada orang yang berantem dengan tetangganya, nggak ngomong udah 3 hari, dianggap kafir loh. Diemin tetangga 3 hari. Mana dalilnya? La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Berarti apa? Kafir. Ini terjemah yang sangat fatal jemaah sekalian. Inilah pemahaman orang-orang Khawarij. Ya. Baru saja kita dihebohkan dengan adanya bom bunuh diri. Apa yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah bagian daripada jihad. Maka ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf tidak mengajarkan hal-hal yang demikian itu. Sekali lagi, ustadz-ustadz salaf yang berada di atas manhaj salaf tidak pernah mengajarkan tindakan bom bunuh diri. Itu bukan bagian dari Islam dan juga tidak dibenarkan menurut Islam. Walaupun banyak yang mendoakan semoga dia mati syahid, sang pahlawan, kita cemburu, kita iri dengan perbuatan mereka. Tidak benar jemaah sekalian. Ya. Kenapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Demikianlah ini diantaranya salah memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ketika disebutkan la yu'min, dia langsung memberikan kesimpulan berarti kafir. Seperti hadis yang lainnya, la yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu berzina dalam keadaan beriman. Berarti orang berzina dikatakan apa? Kafir. Inilah usul pokok akidahnya orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlu Sunnah tidak. Pelaku dosa besar, ya, dia melakukan dosa yang membuat Allah murka. Tetapi tidak bisa kita katakan dia kafir. Karena berangkat dari akidah pelaku dosa besar kafir, maka akan melahirkan pemahaman bahwa pelaku dosa besar halal darahnya. Kalau sudah menghalalkan darah, berarti boleh diapain itu? Boleh dibunuh, dan membunuhnya bagian dari jihad. Subhanallah, fatal jemaah sekalian. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami hadis-hadis seperti ini. La yu'min maknanya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Itu makna yang benar.
Ya, la yu'min artinya la yablughu abdun haqiqatul iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sampai kepada hakikat iman kalau dia tidak mencintai saudaranya. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab juga mengatakan la nafi di sini adalah la nafi lil kamal. Maknanya adalah tidak sempurna. Sebagai faedah jamaah sekalian, ada 3 kelompok di dalam memahami perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. 1 kelompok yang benar, 2 kelompok yang sesat. Ahlus sunnah wal jamaah berada di antara 2 kelompok ini, yakni tengah-tengah, al-wasat. Yang pertama adalah kelompok khawarij tadi, bahwa pelaku dosa besar, kafir, keluar dari Islam dan kekal di neraka. Yang mereka selalu jadikan dalil adalah ini. Seperti ada kalimat la yu'min berarti apa? Kafir. Ada lagi kelompok yang kedua, yaitu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah kebalikan dari orang-orang Khawarij. Apa keyakinan mereka? Siapa saja yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka imannya tetap sempurna walaupun dia melakukan perbuatan dosa. Yang penting muslim berzina, muslim mencuri, itu tidak mempengaruhi imannya. Imannya itu tetap sempurna. Dan mereka pun berdalil dengan dalil dari sahabat Abu Dzar, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Nabi mengatakan, na'am, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tapi tentunya ini adalah pemahaman yang tidak benar. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara 2 kelompok ini. Pelaku dosa besar selain syirik, maka dia tetap dikatakan beriman, tetapi keimanannya kurang apa? Kurang sempurna. Dia punya iman, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tetapi ya keimanannya kurang sempurna. Ya, karena tentunya untuk membantah orang-orang Khawarij, seorang muslim itu bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hakikat Islam itu juga ada yang namanya perbuatan. Maka ketika disebutkan al-iman, al-iman itu adalah terkumpul 5 nun. I'tiqadun bil janan, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan, yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taati syaitan. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan taat kepada Allah, dan yang kelima berkurang dengan taat kepada syaitan. Jelas jemaah? Jadi itu makna la yu'min. Iya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di sini bahwasanya di antara bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah, di mana dia harus mencintai saudaranya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya setelah kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka setelah itu kita wajib mencintai orang-orang yang beriman.
yakni saudara kita seagama dan seakidah. Ya. Karena konsekuensi iman bukan hanya cinta kepada Allah, tapi kita juga wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membenci juga memusuhi orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang disebut dengan kaidah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Di mana kita mencintai kaum muslimin, mencintai orang-orang yang seakidah, seagama, walaupun kita tidak mengenalnya. Dan cinta itu harus dibuktikan dengan cara kita memberikan bantuan. Minimalnya adalah mendoakan. Ketika kita mendengar banyak korban bencana di Cianjur, dan kebanyakan mereka adalah saudara-saudara kita, maka sebagai bentuk cinta kepada mereka, kita memberikan bantuan berupa materi ataupun yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena muslim dengan muslim lainnya itu bagaikan satu bangunan. Seperti yang kita sedang berada di dalamnya. Ini adalah bangunan masjid yang megah, yang indah, dan orang-orang pun memujinya. Ini menjadi sebuah bangunan karena satu sama lain saling menguatkan. Ada tiang, ada atap, ada pondasi, sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Nabi SAW mengatakan, ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Dan juga Nabi mengatakan, masalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadil wahid idza ishtaka minhul adu tada'a sairul jasadi wal huma. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya di dalam kecintaannya, kasih sayangnya seperti satu tubuh. Kita jalan kesandung berdarah, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun merasakannya. Mulut mungkin bilang aduh, tangan langsung respek melihat luka, mata ngelihat. Seperti itu jamaah sekalian. Tatkala kita mendengar saudara-saudara kita tertimpa bencana, maka minimal kita doakan agar mereka diberikan kesabaran. Berikan bantuan kepada mereka jamaah. Inilah kesempatan yang sangat istimewa, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita hanya melihat berita-berita atau muknah. Yang namanya bencana terkadang itu adalah sebagai peringatan bagi Allah. Mungkin karena di sana banyak yang melakukan homo, lesbi, zina, nikah, nikah kontrak dan yang lainnya. Kita jangan lihat itu. Itu menjadi peringatan buat kita, tapi tetap kita memberikan bantuan kepada mereka. Ya, itulah kaidah al-wala jamaah sekalian. Cinta kepada mereka, bukan saling membenci, saling menghasut, saling mencari-cari kesalahan. Nabi SAW berpesan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki, mencari-cari kesalahan, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Apa manfaatnya jamaah sekalian kita saling marah-marahan, benci? Ya, apalagi dalam masalah-masalah yang sepele. Jangan sampai kita diam-diaman. Haram. Kalau kita punya masalah dengan saudara kita, nggak ngomong 3 hari.
Ya, apa kata Nabi SAW? La yahillu li mu'minin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Dan para ulama menjelaskan tentang masalah hajar. Hajar itu mendiamkan saudara sama muslim. Yang pertama karena sebab masalah duniawi, yang kedua masalah sebab agama. Kalau masalah duniawi, ya misalnya dia pinjam barang, rusak barangnya, marah, gak apa-apa, sebentar. Tetapi jangan sampai berlarut-larut berapa hari? 3 hari. Istri melakukan kesalahan sedikit, didiamkan lebih dari 3 hari. Ancamannya sangat dahsyat ya mas sekalian. Apa diantaranya? Terutama kepada mereka yang diam-diaman, adik kakak, paman, sepupu, karena gara-gara warisan misalnya. Iya. Rasulullah mengatakan salah satu la turfa'u salatuhum illa shibra. Ada 3 kelompok manusia yang sholatnya itu tidak diterima walaupun hanya sejengkal saja. Siapakah diantaranya? Wal akhwan mutakhasiman, 2 orang yang bersaudara berantem. Ya. Jadi jangan sampai kita punya musuh, apalagi dengan orang-orang yang sering kita ketemu jamaah. Sekali lagi, jangan sampai kita punya musuh apalagi kepada orang-orang yang sering kita ketemu. Kenapa? Hidup ini sempit ya mas sekalian. Kalau punya musuh dengan orang yang sering kita ketemu. Coba bayangin, kalau lagi marah-marah sama istri, bingung. Dia pulang pasti ketemu siapa? Istri. Mau tidur ketemu istri. Kalau dia butuh, coba gimana kalau lagi marah-marah? Tersiksa dia. Iya. Ini punya masalah sesama jamaah masjid. Musuhnya sholat di sebelah kanan. Oh, dia ngeliat. Dia pindah kemana? Ke sebelah kiri. Ternyata pas pulang keluar dari masjid, papasan. Tojok-tojokan dah tuh. Iya. Jadi gak enak istilahnya, kata orang Sunda bang, pakai ya. Iya. Nah, makanya Nabi mengatakan wa khairuhuma yabda'u bisalam. Yang paling utama, yang terbaik adalah dia yang memulai salam duluan. Subhanallah. Di mana Islam menyuruh dia untuk menundukkan egonya. Dialah yang memulai duluan, walaupun dia lebih muda, walaupun dia lebih tua, karena syaitan akan membisikkan hati setiap manusia untuk lebih mengedepankan egonya. Yang tua mengatakan seharusnya dia tuh lebih muda, tahu diri, menghormati yang lebih tua. Yang muda juga mengatakan dia lebih tua, seharusnya tahu diri, menghargai yang lebih muda. Enggak bakal ketemu ya mas sekalian. Ya, jadi yang utama adalah yang berusaha untuk memperbaiki, menyambung lagi. Piring yang sudah pecah dia coba untuk sambung lagi, itulah yang utama. Makanya hakikat silaturahim kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafir. Hakikat silaturahim itu bukan membalas kebaikan. Maksudnya apa? Kakak datang ngasih hadiah, ziarah, gampang kita balas kebaikannya. Tapi hakikat silaturahim adalah ketika hubungan diputus, dialah yang berusaha untuk apa? Nyambung lagi. Walaupun dia lebih tua, dia datangin adiknya, kakaknya, dia datangin adiknya. Iya. Jadi yang memulai duluan jemaah, ini yang berat. Ya. Nabi menyebutkan yang terbaik itu bukan yang mengakui kesalahannya, tidak, tapi yang berusaha untuk memperbaiki lagi.
dia lupakan kesalahan-kesalahan yang ada pada saudaranya. Dia melihat ke depan. Sering terjadi, kadang sang kakak karena mungkin dia merasa lebih berjasa merawat ibunya yang sakit, akhirnya rumah tempat dia tinggal itu padahal punya orang tuanya diakui-akuin. Dia mengatakan, saya yang lebih perhatian kepada bapak ibu, kamu pada cuma ngirimin duit, cuma doa saja gitu kan. Rumah ini milik saya. Lihat di sini. Tentu perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim. Kita sebagai adik pasti nggak terima, ya kan? Kok warisan mau dikuasain sama dia? Subhanallah. Maka seorang mukmin dia bersabar. Dia menganggap biarin diambil. Toh itu adalah kakak saya. Ini yang berat. Ini yang untuk memulai duluan, inilah yang paling berat jemaah sekalian. Ya, maka Nabi mengatakan di sini, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Nah, dan yang kedua adalah al-bara. Al-bara artinya berlepas diri, menanamkan kebencian kepada non-muslim. Kita nggak boleh cinta kepada non-muslim. Waduh, ini intoleran dong, radikal nih kayak begini nih. Pernyataan kita tidak boleh mencintai non-muslim, orang-orang kafir. Yang ngomong bukan saya, tapi siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, termasuk ya, kesempurnaan iman adalah dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Nah, dan juga sebaliknya, yang mana kita benci ya untuk diri kita, maka jangan pula hal itu terjadi pada diri saudara kita. Sekali lagi, jadi kita bukan hanya senang ketika saudara kita mendapatkan nikmat, tetapi kita juga harus merasa iba, kasihan ketika saudara kita susah. Sebagaimana kita gak suka berada dalam kemiskinan, maka demikian pula seorang mukmin dia merasa kasihan ketika saudaranya sedang tertimpa musibah. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis, tatkala ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau ngapain dia datang kepada Nabi? Meminta izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menggauli seorang wanita. Artinya dia minta izin untuk berzina. Mungkin dia melihat ada anak tetangga yang cantik, tertarik. Dia minta izin untuk apa? Berzina. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi membalikkan pertanyaannya itu.
Sudikah kiranya anakmu, putrimu dizinain sama orang, dibalikin sama Nabi. Sekarang putrimu remaja, ya, dizinain sama orang, ridho gak kamu? Jelas dia mengatakan apa? Saya nggak ridho. Jadi kita harus seperti itu jamaah sekalian. Artinya apabila ada orang yang nyinyir, membuat tulisan status yang membuat kita sakit hati, kita merasa sedih. Nah, demikian pula kita jamaah sekalian, jangan sampai kita membuat status yang membuat orang lain sakit hati. Ya, saat kita sakit hati sama omongan orang lain, saat itu juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ngajarin kita agar kita menjaga omongan kalau ngomong sama orang lain. Paham jemaah? Seperti itu. Makanya mikir-mikir kalau ngomong, mikir-mikir kalau update status. Kita aja tersakiti ketika ada orang yang datang kepada kita gitu kan, mau minjem duit ke kita, kemudian kita nggak kasih, kemudian yang ngomong seperti ini, Masya Allah Pak, rezeki antum lancar, ya, Masya Allah antum orang yang sukses, tapi saya antum pelit. Sakit gak hati kita digituin? Sakit. Nah, demikian pula kita kalau ngomong sama orang, jaga lisan. Jaga lisan. Sekarang kita punya tanah 100 meter. Ada orang buang sampah sembarangan di tanah kita. Kita merasa sakit hati, ya. Nah, demikian pula kalau memang demikian seperti itu, kita juga jangan berbuat. Jangan kita buang sampah sembarangan. Ya, sebagaimana kita marah, kesel, lagi naik motor ternyata banyak paku. Nah, demikian pula kita jangan buang paku sembarangan. Jangan malah ketika banyak bocor, malah pakunya dibuang, biarin yang lain kena. Ini bukan sifat orang yang beriman jemaah sekalian. Ya, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang mengganggu kita. Kenapa ada nyamuk, ada hewan-hewan yang membahayakan. Nyamuk menyakiti kita, lagi enak-enak tidur digigit, ya kan? Itu agar kita sadar bahwasanya sakit hati itu gak enak. Makanya kita jangan menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, ya, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dan faedah yang lain juga, kejinya sifat hasad jamaah sekalian. Ya, kejinya sifat hasad, yaitu merupakan perangainya iblis, perangainya Abu Jahal, perangainya syaitan. Ya, tabiat yang sangat buruk yang menjadi mafatihus syarr, pembuka keburukan-keburukan yang lain. Karena sebab hasad, ya, karena sebab hasad dia akan terjerumus ke dalam dosa yang lainnya, ghibah, menzolimi. Dan hasad itu memiliki banyak model jemaah. Model yang pertama, dia tidak senang dengan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Model yang kedua, dia berharap agar nikmat tersebut pindah kepada dia. Nanti kita lanjutkan pada azan. Kita lanjutkan sedikit. Jadi hasad itu tadi banyak modelnya.
Yang pertama apa tadi? Tidak senang dengan kenikmatan yang didapat oleh saudara. Yang kedua, dia berharap agar kenikmatan tersebut pindah kepadanya, atau dia berharap agar nikmat itu hilang dari saudara. Dan tingkatan yang paling parah, ada usaha. Gimana caranya agar nikmat tersebut hilang? Seperti misalnya dia zolimi, dia santet, dia teluh, dia tenun, kirimin guna-guna. Ini hasad tingkatan yang paling parah. Itu hasadnya siapa? Iblis. Lihat iblis, gak senang dengan kehadiran Adam karena Allah berikan banyak keutamaan kepadanya. Adam salah, dia bertaubat kepada Allah. Iblis tahu dia salah, bertaubat gak dia? Enggak. Tapi malah makin menjadi-jadi, berusaha bagaimana agar kenikmatan yang ada pada Adam itu hilang. Dia goda Adam untuk melakukan pelanggaran. Demikianlah jemaah sekalian. Ya. Dan juga ada lagi bentuk hasad adalah dia tidak, tidak merasa iba ketika saudaranya menderita. Sekali lagi, di antara bentuk hasad adalah membiarkan saudaranya di atas kesengsaraan. Acuh, cuek. Hati-hati nih jemaah. Ya, terutama dalam berkeluarga, bertetangga, harus peka. Tetangga butuh bantuan, misalnya mau ke rumah sakit gak punya mobil, kita tawarin pinjaman, kita pinjemin. Subhanallah. Demikianlah jemaah sekalian sifat seorang mukmin. Dan hasad itu kata Nabi SAW, orang yang hasad sama saja ingkar terhadap takdir, membenci apa yang Allah takdirkan. Ya, karena saudaranya itu mendapatkan nikmat. Siapa yang berkehendak jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benci kenikmatan tersebut, berarti dia enggak suka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hasad sama saja membenci apa yang Allah takdirkan. Juga bahaya hasad, dia akan menghapus kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, menghapus kebaikan-kebaikan. Seperti api yang melalap habis kayu bakar. Hati-hati jemaah. Kenapa? Karena orang yang hasad biasanya akan ngomong ke sana ke sini. Dan itu bagian dari ghibah. Ya, bagian dari ghibah. Dan kalau sudah ghibah, kebaikan itu akan hilang jemaah. Jadi ini diantara faedah-faedah penting ya mas sekalian. Makanya cegah hati kita dari penyakit hasad. Terutama kita sebagai seorang penuntut ilmu, hindari majlis-majlis yang itu arahnya membenci orang lain. Sekali lagi, hindari majlis-majlis yang disampaikan oleh seorang ustadz, walaupun ustadz tersebut memiliki akidah yang kuat. Tetapi kalau kita hadir kajian benci sama ustadz-ustadz yang lain, maka ini berarti sudah gak benar ya mas sekalian. Ya, karena banyak hasad itu ditunggangin dengan istilah tahzir. Dan hasad yang paling banyak itu menimpa penuntut ilmu.
Karena tidak ada yang terjangkiti oleh penyakit hasad kecuali memiliki profesi yang sama. Tukang jahit yang hasadin siapa? Tukang jahit juga. Ya, penjual bakso yang hasadin dia siapa? Penjual bakso juga. Ustadz yang hasadin juga siapa? Ustadz. Ya. Jadi intinya jaga. Tujuan kita belajar adalah untuk melembutkan hati, bukan membicarakan kesalahan orang lain. Kalau memang ya kita perlu meluruskan, luruskan kesalahannya, fokus kepada kesalahannya, bukan menyebut nama atau sampai membunuh karakternya. Ini bahaya jemaah sekalian, karena tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedikit. Ya, jangan sampai terpecah belah karena gara-gara saling mentahzir yang pada dasarnya dia hasad kepada ustadz yang lain. Ada yang berkeyakinan tidak percaya ada hadis, bisa kufur. Ya, inilah yang disebut dengan inkar sunnah. Dan pemahaman inkar sunnah ini adalah pemahaman yang sesat ya mas sekalian. Gak cukup kita beragama itu pakai Al-Quran, karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang butuh penjelasan. Allah katakan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ini umum. Kenapa kita sholat dimulai dari takbir, kemudian diakhir dengan salam, ya kan? Karena Nabi mengajarkan. Jadi kita tahu tata cara sholat diawali dengan takbir dan dengan salam itu dari mana? Dari hadis. Maka apabila ada yang tidak percaya dengan hadis, maka ini bisa keluar dari Islam, sama saja mengingkari kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi kesalahan. Di sini bertanya, mohon jelaskan kembali kenapa kesalahan Murji'ah dalam pemahamannya. Kesalahan Murji'ah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar keimanannya itu tetap sempurna, jadi tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ya. Jadi mereka mengatakan keimanan pelaku maksiat sama seperti keimanan para sahabat. Ya, keimanan orang yang berzina seperti keimanan para nabi dan rasul. Dan ini jelas akan menjadikan orang itu bermudah-mudah dalam melakukan apa? Kemaksiatan. Ya. Jadi benar adalah Ahlus Sunnah, di mana pelaku dosa besar ketika dia bermaksiat, naam dia tetap punya iman, tapi imannya kurang apa? Kurang sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.